الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali mengkaji tentang surat Al-Kahfi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita tentang hakikatnya dunia, tentang hinanya dunia, dan juga betapa tidak berharganya dunia, karena dunia selalu sifatnya itu fana, selalu sifatnya itu sementara, selalu sifatnya itu berubah-ubah. Maka kita agama memberitahukan kepada kita lebih baik kita bergantung kepada zat yang tidak pernah berubah ketimbang menggantungkan diri kepada sesuatu yang selalu berubah. Kenapa kita harus memperbanyak berpikir tentang perkara-perkara yang akan kita tinggalkan? Kenapa kita tidak banyak berpikir tentang tempat tinggal kita yang selama-lamanya, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu tujuan utamanya memang memberitahukan kepada kita tentang hakikatnya dunia dan seperti apa perjalanannya dunia, dan bagaimana kamu menyikapi dunia, dan apa yang harus kamu lakukan tentang dunia agar dunia yang kamu tempati sekarang ini tidak merusakmu, agar tempat yang sekarang kamu ini berada di dalamnya ini tidak membuat dirimu terlena, tidak membuat dirimu durhaka, tidak membuat dirimu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini setelah membahas tentang perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di ayat yang ke-47. Di situ Allah taala mengatakan, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Di sini ada dua keadaan besar atau dua bagian di dalam akhir dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua sifat di dalamnya. Di dalam satu ayat ini Allah taala mengatakan, wa yauma nusayyirul jibal, nanti akan datang kepadamu suatu hari di mana bahkan makhluk yang engkau lihat, yang engkau pandang, yang engkau saksikan begitu kuat, begitu perkasa, begitu besarnya, nanti akan datang di mana bahkan gunung-gunung tersebut wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami menghancurkan gunung sampai berkeping-keping. Kami perjalankan dia, wa yauma nusayyirul jibal, gunung-gunung yang maha besar semacam itu sekalipun akan diperjalankan oleh Allah Ta'ala, diterbangkan oleh Allah Ta'ala laksana kapas-kapas yang super ringan. Kalau sekarang kita ngelihat ya sing iso melembungi kapas, nanti yang bisa melembung, ya yang bisa melembung sing iso iber, yang bisa terbang, yang bahkan akan kocar-kacir ke sana kemari, itu kalian bahkan akan melihat gunung-gunung besar sekalipun tidak ada harganya, tidak mampu lagi menahan dirinya, tidak mampu lagi untuk menjadi pasak bumi. Dia sudah selayaknya kapas-kapas yang berterbangan. Jadi kalau di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa. Allah Ta'ala mengatakan, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkaranya gunung. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, gunung-gunung itu pun nanti akan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Akan aku hancurkan gunung itu wahai Muhammad. Karena memang hakikatnya dunia ini panggungnya manusia, tempat lakonnya manusia. Setelah selesai maksudnya ketika Allah Ta'ala tempat, jadi kayak misalkan kita bikin panggung, saya misalkan bikin pentas seni,
nyewa ini, bikin panggungnya, nata pencahayaannya, nata sound systemnya, bikin gaun-gaunnya, yang bagian ini pakai baju ini, yang bagian ini pakai baju ini, runtutan acaranya mulai dari ini, baca ini duluin, dan ditoto sedemikian rupa. Yang nata siapa? Allah Ta'ala. Dunia juga seperti itu. Allah Ta'ala bikin sedemikian indahnya. Ada langit yang tanpa ada cagaknya, ada bumi yang dihamparkan, ada laut-laut yang indah, ada segala macam, dan dihuni. Siapa maksudnya yang jadi lakonnya di atas muka bumi ini? Manusia. Setelah selesai perkaranya manusia, setelah habis waktunya manusia untuk berlakon di sana, setelah habis waktunya mereka untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan di atas muka bumi ini, sama Allah Ta'ala diringkesi. Sama kayak kita bikin panggung, selesai dia Pak nih, apa terus delok-delokan terus? Kan boten. Diringkesi, panggungnya diringkesi, karpetnya dilipeti, manusianya kemana? Wis bubar, para pelakonnya kemana? Udah bubar semuanya, udah pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan manusia. Apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, nanti akan ada waktunya di mana panggungnya ini diringkesi sama Allah Ta'ala, diberesin sama Allah Ta'ala, manusianya dibawa kemana? Ayatnya, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan. Kamu akan mendapati bumi ini sudah tidak ada lagi, tapi tinggal satu tempat yang bernama padang mahsyar, satu tempat di mana Allah Ta'ala mengumpulkan semua makhluk awalina wal akhirin, mulai dari makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan yaitu Nabi Allah Adam, sampai manusia terakhir yang dilahirkan atau manusia terakhir yang akan mati di hari kiamat nanti, semuanya akan dikumpulkan di satu tempat tersebut. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Kamu hanya tinggal akan melihat hamparan bumi, hamparan satu tempat yang terhampar, tidak ada naik turunnya lagi, tidak ada gunung ataupun lautannya lagi. Dan pada saat itu wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan. Akan kami kumpulkan mereka semuanya. Semuanya yang pernah punya kesempatan untuk hidup dikumpulkan di situ. Yang bahkan mati sebelum, istilahnya sudah sempat dikasih roh sama Allah Ta'ala di dalam perut ibunya, tapi dilalah umurnya tidak lama, tapi dia ditakdirkan untuk lahir dalam keadaan mati sekalipun, sama Allah Ta'ala akan dihidupkan kembali, dikumpulkan juga di tempat tersebut. Wa hasyarnahum, kami kumpulkan mereka semuanya. Setelah itu Allah Ta'ala juga mewanti-wanti, falam nughadir minhum ahada. Tidak ada seorang pun yang bisa kabur, tidak ada seorang pun yang kelendran, tidak ada seorang pun yang tidak nyampe ke tempat itu, tidak ada seorang pun yang tidak mendapati masa tersebut. Semuanya ada di situ. Yang dulunya tua mati tua, ataupun yang mati muda, yang mati kecil, yang mati gede, yang punya kesempatan untuk hidup sekecil apapun kesempatan untuk mereka hidup, semuanya sama Allah Ta'ala, roh-roh mereka dikumpulkan di tempat tersebut. Falam nughadir minhum ahada, tidak tak sisakan seorang pun, tidak tak kerek nih seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari tempat tersebut. Falam nughadir minhum ahada. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khandaq, perang Khandaq itu salah satu perang yang tersulit, salah satu perang yang terjadi ketika umat muslim mendapati masa paceklik. Jadi makanan sulit, minuman sulit, sulit didapatkan, tapi mereka tetap harus menjalankan perang, mereka tetap harus melakukan yang namanya peperangan, dan sesuai hasil dari musyawarahnya Nabi sama sahabat-sahabat yang lainnya, mereka memutuskan untuk tidak keluar dari negeri Madinah, tapi menghadapi musuh-musuh itu di dalam negeri. Salah satu taktik yang terjadi sesuai idenya Sayyidina Salman Al-Farisi, yaitu bikin Khandaq, bikin yang namanya parit-parit besar di sekeliling negeri Madinah. Jadi sak Madinah diupengi sama parit
besar. Sebesar apa? Sebesar sekiranya kalau ada orang mau loncat pakai kudanya ndak bisa. Jadi gede banget, ndak koyok gote awake dhewe. Sak cuplik nggih. Jadi kok kuda sing loncat, jenengan loncat iso, gitu. Itu paritnya kita. Tapi parit yang dibikin sama Nabi Muhammad pada saat itu besar sekali, besar sekali. Akhirnya dikatakan ketika saat itu Nabi Muhammad bingung, istilahnya maunya dia ini otomatis kan yang gali kan ya umat Muslim, yang bikin galian kan juga orang-orang Islam. Akhirnya disepakati gimana ini caranya, kita mau gali ini gimana. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang ndak pernah lepas niku kan konsumsi. Nggih napa mboten? Nggih. Kerja bakti apa? Anak konsumsine apa ora? Nggih. Kalau ndak ada konsumsinya, nggak semangat. Nggih. Kalau mau bikin apapun, perkumpulan apapun, mau ngapain aja, biasanya yang paling dipikirkan adalah konsumsinya. Tapi pada saat itu masanya adalah masa paceklik, masa di mana makanan itu sulit. Rasulullah mau mintai para sahabat, mereka pun untuk makan sehari-hari rata-rata kesulitan. Akhirnya disepakati lagi, ndak kerja semuanya, tapi setiap harinya itu yang kerja untuk gali 300 orang. 300 orang kerja tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore kerja, ndak pakai makan, ndak pakai gali terus. Gali nanti istirahat, kecapean, istirahat sedikit, tapi ndak ada minuman. Kalau mau minuman, yo kon gowo-gowo dhewe. Kalau mau makanan, yo suruh bawa sendiri. Makanya dikatakan pada saat itu banyak di antara orang-orang, banyak di antara pasukan-pasukan yang diperintahkan sama Nabi untuk menggali itu, banyak di antara mereka yang super kelelahan, akhirnya nyari alasan, nyari alasan untuk kabur dari tempat tersebut. Nanti pamit sama Nabi, ya Rasul, saya lupa pintu rumah saya belum tak tutup, tak mulai dhisik, tak pulang duluan, pulang ndak balik lagi. Ada lagi yang pamit ini pamit itu, seperti itu keadaannya, seperti itu kan. Dan Rasulullah SAW tahu persis mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Cuman yang namanya Nabi, namanya Rasulullah SAW manusia yang punya akhlak yang tertinggi, beliau tidak pernah istilahnya ada orang pamit terus dikatakan ndak ojo to, jangan toh, ini kerjaan kita masih banyak. Ini enggak, sama Rasulullah diizinkan semuanya. Tapi akhirnya turun ayat yang menceritakan kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan, kami tahu wahai Muhammad, alladzina yatasallaluna minkum liwada, orang-orang, mana orang-orang yang diem-diem lari darimu, kami tahu semuanya. Orang-orang yang nyari alasan untuk kabur dari kamu, kami tahu semuanya. Yang jujur Allah Ta'ala ngasih pahala atas kejujurannya, dan yang nyari alasan tersebut Allah Ta'ala juga ngasih cap kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Ini masih di dunia. Masih di dunia, tidak ada yang bisa kabur dari pandangannya Allah. Tidak ada yang bisa selintutan. Bahkan di dalam lintasan-lintasan hati sekalipun, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala tahu persis mana yang tulus, mana yang tidak tulus, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang serius di dalam beragama, dan mana yang tidak serius di dalam beragama. Tahu semuanya Allah Ta'ala. Makanya ketika Allah Ta'ala mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, akan kami kumpulkan mereka di satu tempat dan tidak akan ada yang bisa kabur dari tempat tersebut. Itu amat sangat mungkin, amat sangat masuk akal, amat sangat pasti terjadi. Jadi halah aku sok paling kelalen ndak dibangkit nih, ndak mungkin.
Aku paling besok kencret. Ndak apa namanya? Orang manusia segitu banyaknya dari zamannya Nabi Adam. Manusia masyrik, manusia maghrib, manusia barat, manusia timur, yang hitam, yang kulit hitam, yang kulit putih, yang kulit kuning, yang kulit coklat, yang kulit abu-abu, apa kulit topo kabeh. Semuanya akan ada di situ dan semuanya akan didapati di situ. Reuni berarti Kak. Iya, reuni. Kalau kumpulan api. Tapi kalau enggak, dan itu yang terjadi rata-rata di akhirat nanti, yang rata-rata terjadi di akhirat nanti, tidak ada satu orang pun yang akan peduli kepada siapapun. Bahkan sama bapaknya, sama ibunya, sama anaknya, sama saudaranya, tidak peduli semuanya. Tidak peduli semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi. Jadi hari di mana semua orang memilih untuk kabur sama siapapun yang mereka temui. Karena apa? Karena mereka tahu kalau saya ketemu sama orang itu, jangan-jangan dia nuntut saya atas perkataan saya yang itu. Jangan-jangan dia nuntut saya atas pandangan yang itu. Jangan-jangan dia mau nagih utang sama saya yang belum tak tagih di dunia dulu. Jangan-jangan dia pilih kabur. Delok koncone sing ketok kayak ngalih. Ngelihat bapaknya yang itu pergi, ngelihat anaknya itu pergi. Rata-rata memilih seperti itu. Bahkan itu terjadi kepada nabi-nabi sekalipun. Semua rasul ketika umatnya ngadu sampai kapan kita ada di padang mahsyar ini, sampai kapan? Maka mereka semuanya mengatakan nafsi, dewe. Aku dewe yo kepikiran karo dosaku. Saya sendiri juga takut dengan dosa yang aku perbuat, apalagi mau menyelamatkan kalian semua. Cuma Nabi Muhammad aja yang mengatakan analaha, saya yang punya syafaat, saya yang bisa nolong, saya yang bisa mindah, saya yang akan membawa kita kepada keselamatan. Jadi kalau mau nyari kedekatan yang tidak akan mungkin disia-siakan dan tidak akan mungkin bikin kita panik di akhirat nanti, cuman kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para malaikat, wa uridu ala rabbik. Ini manusia setelah ngelumpuk di satu tempat ini mau ngapain mereka? Mau apa? Mau diapain mereka? Wa uridu ala rabbik. Semuanya akan dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya adalah Yaumul Aradil Akbar. Hari laporan terbesar. Itu hari kiamat. Setelah sebelumnya sudah ada cicilan-cicilan laporan. Setelah sebelumnya sudah ada cicilan-cicilan laporan. Ada yang cicilan laporannya itu bentuknya harian, ada yang bentuknya mingguan, ada yang bentuknya bulanan, ada yang bentuknya tahunan. Ada bentuknya macam-macam. Kita ini jangan dikira setiap hari-harinya kita ini tidak ada laporannya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebelum dilapori sudah tahu, tapi masih bikin laporan-laporan, masih bikin petugas-petugas pelaporan, masih bikin malaikat-malaikat yang tugasnya itu melaporkan apapun yang sedang kita lakukan. Jadi ada yang laporannya itu bentuknya harian. Kapan itu? Sore sama pagi. Sore sama pagi. Saya ingat dulu Habib Umar ketika kita masih di Daruz Zahra, ketika masih mondok di sana, itu beliau ngasih perintah pokoknya setiap kali setelah wirid subuh sama setelah wirid asar disuruh berdiri salam-salaman semuanya. Salam-salaman, salam ngeten. Nah, munyer. Jadi semuanya salam-salaman sak pondok. Satu pondok, tapi anak pondoknya enggak sampai 1000 2000 ndak. Cuman 100-an anak aja. Jadi setiap pagi sama sore itu kita salam-salaman. Ketika kita nanya, kenapa kok kita harus salam-salaman setiap pagi sama sore? Katanya beliau, karena dua waktu tersebut adalah waktu pergantian shiftnya malaikat.
Jadi malaikat-malaikat yang ngupengi kita, yang ngontrol kita, yang melihat setiap apa yang kita lakukan, nggih. Malaikat sore, nah ketika masuk waktu asar, malaikat sore naik, turun malaikat malam, nggih. Ijol-ijolan buku. Ijol-ijolan buku, tapi setelah itu buku yang amaliyah pagi ini dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, fulan bin fulan, saya misalkan Aminah binti Muhammad, pagi jam sekian gini, sarapane iki, karo iki, ngomong iki, sinau iki, turune ngene. Semuanya dilaporkan sampai sore. Nggih. Jadi amal pagi sampai sore, setiap sore itu dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Nggih. Setelah yang malaikat pagi itu naik, turun malaikat malam juga ngoreksi setiap, jadi nyatet setiap apapun yang sedang kita lakukan. Iki ngene, iki ngrungokne iki ndelok iki ngene, semua. Masak iki, makan malamnya ini, nggih. Jadi gak ada yang rahasia, gak ada yang bisa kita rahasiakan, gak ada yang bisa kita selintutan sama Allah Ta'ala, itu gak ada yang bisa. Jadi itu yang laporan harian. Belum lagi laporan mingguan. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, kenapa kok jenengan itu puasa Senin sama puasa Kemis? Katanya Nabi, kalau Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, sedangkan hari Kemis itu adalah laporan mingguan saya. Setiap maghrib itu naik. Seminggu itu ngapain aja dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Senin ngene, Selasa ngene, Rebu ngene. Dan itu nanti dibandingkan sama malaikat. Oh ya Allah, ternyata minggu ini sama minggu yang lalu dia masih lebih baik minggu yang lalu. Atau kalau misalkan jadi orang yang lebih baik lagi, ya Allah, ternyata ada peningkatan, sholatnya ada peningkatan, puasanya ada peningkatan, zikirnya ada peningkatan di minggu yang kedua. Itu laporan mingguan. Belum lagi laporan tahunan yang kita kenal dengan nama nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kenapa kok kita baca Yasin 3 kali? 1 diniatkan ini, 2 diniatkan ini, 3 diniatkan ini. Kenapa alasannya? Karena itu adalah laporan tahunannya kita kepada tutup buku. Hari tutup buku. Buku yang lama dilaporkan, buku yang baru dibuka lagi. Makanya kita minta, ya Allah, tahun depan semoga lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan sampai tahun kemarin lebih baik daripada tahun yang akan datang. Jadi ada laporan-laporan seperti itu. Dan terbesarnya, yang paling besarnya adalah ketika hari kiamat dan ketika kita dipanggil satu persatu nama kita untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, dan kita pada waktu itu sudah harus siap dengan setiap jawaban kita, dengan setiap alasan dari apa yang kita lakukan. Dan yang langsung nanyakan adalah Allah Ta'ala, bertanya langsung kepada kita, laisa bainahu wa bainaha turjuman, tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara, tanpa ada yang nengahi. Kita langsung hadap-hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan, lama warada ahlul jannah mi'ah wa ishruna saffan antum minhum thamanun. Warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah menceritakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yunadi bi sautin rafi'in ghaira fadhi. Ketika di padang mahsyar itu Allah Ta'ala menyeru kepada seluruh umat manusia dengan suara yang luar biasa kencangnya, ya ibadi anallah la ilaha illa ana arhamur rahimin wa ahkamul hakimin wa asraul hasibin. Jadi waktu itu Allah Ta'ala sebelum datang satu persatu manusia menghadap kepada Allah, Allah Ta'ala duluan yang mengatakan, wahai hambaku, ya ibadi, wahai seluruh hambaku, anallah, saya adalah Tuhanmu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, arhamur rahimin, aku yang paling kasih kepada manusia-manusia, yang penuh kasih, wa ahkamul hakimin, dan saya zat yang paling bijaksana di dalam menyelesaikan setiap permasalahan, wa asraul
hasibin, dan aku zat yang paling cepat di dalam penghisapan. Di dalam penghisapan. Ya ibadi, la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, bagi mereka-mereka yang selamat, bagi mereka-mereka yang nyampe ke surganya Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun alaikum wala hum yahzanun. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih begitu kamu masuk lewat pintu surga yang telah aku siapkan. Ahdiru hujjatukum wa yassiru jawabakum fa innakum mas'uluna muhasibun. Ketahuilah bahwasanya kalian semuanya harus siap dengan setiap alasan-alasan dan jawaban-jawaban kalian, karena setiap dari kalian akan ditanyain satu persatu. Fa innakum mas'ulun muhasibun, dan akan dihisab sama Allah Ta'ala. Maksudnya gini, kan ditanya sama dihisab. Apa maksudnya? Ditanya tentang apa yang kita lakukan dan dihisab atas alasan setiap apa yang kita lakukan. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ketika menceritakan, Allah Ta'ala itu menanyakan bahkan tentang perkara kecil. Seperti apa perkara kecil? Seperti senyuman. Senyum itu ditanya sama Allah Ta'ala, kamu tertawa pada saat ini. Iya ya Allah. Nyapa guyu? Untuk apa tertawa? Karena apa tertawa? Tabasum, bukan guyu loh, Tabasum itu mesem. Itu perkara kecil yang katanya Abdullah bin Mas'ud, itu pertanyaan-pertanyaan kecil. Jawabannya juga tentang jawaban-jawaban kecil, dan kita harus menyiapkan jawaban atas setiap perkara kecil tersebut. Durung neh sing gedhi. Apa yang besar wahai Abdullah bin Mas'ud? Yang besar kaqahqah. Seperti tertawa terbahak-bahakmu. Wi tambah dawa neh pertanyaannya. Ditanya kepastian terjadinya, dan ditanya setiap alasan kenapa kita melakukan hal yang semacam itu. Nah, lek bakul ngruwis ngene yo dawa wis cepakno ae jawabane sing dawa ngian. Jadi semuanya harus kita siapkan. Ya malaikati. Setelah itu Allah Ta'ala juga mengatakan, wahai malaikatku, aqimu ibadi sufufan ala atrafi anamili aqdamihim lil hisab. Wahai para malaikatku, sekarang waktunya mereka untuk berbaris ngadepi aku satu per satu. Disuruh baris sama Allah Ta'ala, dipanggil satu persatu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dikatakan falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Kalian nanti akan digiring menuju Allah Ta'ala dengan cara bersaf-saf. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, dan keadaan kalian pada waktu itu sama persis seperti keadaan kalian ketika pertama kali lahir ke atas muka bumi ini. Ini tafsirannya ada di dalam pertanyaannya Sayyidah Aisyah ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, seperti apa manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, husyirun nas, wahai Aisyah, orang-orang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat nanti hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tanpa alas kaki ataupun alas kepala, tanpa pakaian sehelai pun, dan dalam keadaan bahkan belum dikhitan. Bahkan dalam keadaan belum khitan. Sama persis seperti ketika mereka baru saja dilahirkan. Setelah itu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasul, delok-delokan berarti. Apa lihat-lihatan ya Rasul? Betapa malunya kami para perempuan pada saat itu ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, al-amru yauma idzin asyad ya Aisyah. Hari itu ndak enek wong kober ndelok waane sing liyane. Ndak ada orang yang akan memperhatikan punyanya siapa begini, punyanya siapa begini, punyanya itu begini dan lain. Ndak ada yang kober untuk melihat yang seperti itu wahai Aisyah. Semuanya sudah ketakutan dengan keadaan
keadaannya masing-masing. Semuanya sudah dalam keadaan yang menakutkan, semuanya tidak kepikiran sama keadaannya orang lain, wahai Aisyah. Jadi persis seperti yang dikatakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan aku datangkan di hari kiamat sebagaimana aku datangkan kalian di atas muka bumi ini. Hufatan, uratan, ghurlan. Tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Tapi ada orang-orang yang cepat juga sama Allah Ta'ala, begitu dibangkitkan langsung dikasih baju. Orang yang pertama kali dipakein baju oleh Allah Ta'ala adalah Sayyidina Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu orang pertama yang langsung dikasih baju sama Allah Ta'ala, langsung ditutupi aibnya oleh Allah Ta'ala. Dikatakan kenapa kok seperti itu? Karena beliau ketika mau dimasukkan ke dalam api yang membakar, sama orang kampung, sama rajanya, sama ajudannya diudani, dilepasi bajunya, setelah itu dimasukkan ke dalam api yang membara. Maka Allah Ta'ala ingin menunjukkan hari di mana mereka melepas bajunya Sayyidina Ibrahim, hari itu mereka dipermalukan dengan tanpa pakaian, sedangkan Sayyidina Ibrahim dipakai baju pertama kali. Makanya kadar ndak hausnya kita. Waktu itu semua orang lapar, semua orang haus, semua orang dalam keadaan yang telanjang. Kapan kita akan hilang rasa haus kita? Kapan kita akan nggak lapar lagi? Kapan kita akan dipakein baju sama Allah Ta'ala? Sebanyak apa kita ngasih baju orang lain, secepat itu juga kita akan dikasih baju. Sebanyak apa orang yang kita kasih makan dari laparnya mereka, secepat itu juga Allah Ta'ala akan ngasih kenyang di dalam perut kita. Sebanyak apa kita ngasih minum kepada orang lain, secepat itu juga Allah Ta'ala akan menyediakan air minum untuk kita. Orang yang sukanya buka aibnya orang, di sana dibuka semua aibnya sama Allah Ta'ala. Orang yang sukanya ngomongin orang lain, di sana akan diomongin sama seluruh malaikat. Jadi semuanya dibalik. Yaumal jaza, makanya namanya hari pembalasan. Seperti apa kamu di dunia, seperti itu juga kamu akan diperlakukan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ketika kita sukanya nutupi aib orang, aib kita juga akan ditutup. Ketika kita nggak suka ngomongin orang, kita juga nggak akan jadi omongannya orang di saat tersebut. Ketika kita sukanya ngasih makan orang, ngasih minum orang, ngasih pakaian kepada orang lain, Allah Ta'ala juga akan cepat-cepat ngasih baju kita, ngasih minum kita, ngasih kenyang kita. Muga-muga digampangkan, muga-muga digampang neng amal, ngasih makan orang, ngasih minum orang. Itu bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kamu ngenyangin orang, ngenyangin orang yang lapar satu, sama bangun masjid 70, sek gede pahalanya ngasih orang makan satu. Orang lapar dikasih makan, itu pahalanya lebih besar dibandingkan bangun masjid. Masjidnya awake dhewe wis akeh, masjidnya kita banyak sekali, garek sing ngurip nih masjid sing titik, masjidnya akeh apik-apik, sak sapmean, rong sapmean, apa-apa ndak boleh di situ, apa-apa ndak boleh di situ. Jadi amal yang lebih indah dibandingkan itu semuanya adalah ngasih baju sama orang, ngasih pakaian kepada orang lain, ngasih minum dan ngasih makan kepada orang lain. Apa kudu orang yang terlalu kelaparan? Boten, siapa aja mau kita ngasih makannya orang kaya, orang memang benar-benar ndak punya, orang bangga oleh dikei imam, dan pahalanya tetap luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tapi masih aja banyak orang-orang yang tidak percaya dengan setiap janji-janji ini. Masih lebih banyak orang yang tidak ngerti, masih lebih banyak orang yang tidak paham, masih lebih banyak orang yang tidak mau tahu, masih lebih banyak orang yang nggak persiapan, masih lebih banyak orang yang tidak mau paham dan tidak difahamkan sama Allah Ta'ala, sehingga keadaan mereka di akhirat nanti terlunta-lunta dalam keadaan yang mengerikan, dalam keadaan yang tidak ada penolongnya.
Tidak ada penolongnya. Makanya bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Masih banyak di antara kalian yang tidak percaya dengan janji yang akan terjadi di hari tersebut. Wudi al-kitab. Setelah itu Allah Ta'ala juga mengatakan wudi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Ta'ala mengatakan hari itu, hari di mana aku akan mempersiapkan setiap kisah hidup manusia dalam bentuk buku-buku catatan, dalam bentuk kitab-kitab. Setelah kami siapkan semuanya. Jadi kita ini sekarang ini lagi nuliskan riwayat hidup kita masing-masing. Kita sedang nuliskan apa yang ingin kita tulis di dalam buku catatan kita masing-masing. Wa wudhi'al kitab. Dan pada hari itu buku itu nanti akan dibagikan. Jadi istilahnya gini, hari hisab nih nggih. Hari hisab itu selain ada pertanyaan lisan, juga ada pertanggungjawaban tulisan. Jadi kita ditanya sama Allah Ta'ala, diteter, ditekoi dengan semua hal detail, mulai dari awal kita balik sampai nanti kita dimatikan sama Allah Ta'ala, semuanya akan ditanyai. Selain itu, kalau kita mau ngelak, enggak ya Allah saya enggak pernah gitu, saya enggak pernah gitu, sama Allah Ta'ala dikasih buku. Kilo catatannya, ini loh tulisannya. Ini bukan tulisannya siapa-siapa. Ini catatannya para malaikat yang terus berada di sampingmu, yang terus memantau dirimu, yang terus membersamai kamu. Ada tulisannya semuanya. Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musyfiqin. Pada saat itu keadaannya orang-orang yang banyak dosa yang paling mengerikan. Yang paling tidak enak adalah orang-orang yang banyak dosa, yang banyak menimbun kesalahan, yang banyak melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi sama Allah Ta'ala. Mereka akan mengatakan mimma fihi wa, karena mereka menyaksikan buku catatannya sudah didapatkan dengan tangan kiri-kiri mereka. Setelah itu dibuka, dilihat sama mereka, mereka mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadir saghirah wala kabirah illa. Buku macam apa ini ya Allah? Buku macam apa yang ada di hadapan saya ini ya Allah? Tulisan apa ini? Tulisan apa? Tidak ada setiap kecil ataupun besar dari apa yang pernah saya lakukan kecuali ketulis di situ. Dan ketika sudah tertuliskan, tidak bisa dihapus lagi. Tidak bisa dihapus lagi. Yang di dalam kitab itu tidak akan bisa dihapus selama-lamanya. Tapi kalau tentang pertanyaan, kita misalkan pernah berbuat dosa sesuatu, pernah melakukan kesalahan sesuatu, pernah melakukan keburukan sesuatu, tapi awake dhewe wis tobat, kita sudah minta maaf sama Allah Ta'ala, dan kita sudah menyelesaikan urusan itu terhadap sesama kita, dan kita selalu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tutupi aib saya, ya Allah tutupi aib saya, tutupi aib saya. Ketika pertanyaan itu karena hanya tentang kita dengan Allah Ta'ala akan mengatakan, bukankah kamu pernah melakukan kesalahan ini di saat ini, di waktu ini, bersama ini dan kamu juga telah mentaubati dosa-dosa tersebut? Saya tidak akan ngumbar itu semuanya. Tak tutupi sekarang karena kamu minta penutupan. Saya tutup aib kamu untuk tidak saya siarkan di hadapan manusia manapun karena kamu sudah mentaubati dosa tersebut. Ditutupi sama Allah Ta'ala. Dibisi tok awake dhewe. Dibisi tok tapi lek sing bisi Allah Ta'ala ora nggih panggah medeni nggih. Tetap nggih. Jadi semuanya tapi masih ada kesempatan untuk kita. Tidak sampai istilahnya terlalu dipermalukan itu tidak sampai. Tapi kalau di catatan amal, kalau di buku kitab kita masing-masing, tidak ada yang tidak ditulis, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dihapus.
Tidak ada yang dihapus. Jadi terserah kita mau bikin buku skenario kehidupan kita itu baik atau tidak. Terserah kita mau ngisinya dengan kebaikan atau tidak. Terserah kita mau naruh hal-hal yang indah atau hal-hal yang buruk di dalam setiap buku catatan amal kita. Jadi di sini Allah Taala mengatakan, terutama orang-orang yang banyak dosa, mereka mengatakan musyfiqina yaquluna ya wailatana, wes celaka saya Allah. Gimana saya lepas dari ini semua? Gimana cara saya untuk bertaubat? Gimana cara saya untuk selamat? Sedangkan buku di hadapan saya tidak menyisakan perkara kecil, apalagi perkara besar, kecuali tertulis di dalamnya. Tertulis dan jenengan tidak nemu tip X. Tertulis tidak nemu setip. Tertulis tidak ada cara untuk menghapusnya. Ya, tidak ada cara untuk menghapusnya. Illa ahsaha. Wajadu ma'amilu hadira. Ini lebih ngeri lagi. Wajadu ma'amilu hadira. Bukan cuman tentang pertanyaan, bukan cuman tentang buku catatan amal, tapi riwayat kehidupan kita akan dilihat sama manusia awal, manusia akhir dalam bentuk visual. Koyok jenengan delok TV. Seperti kita ndelok sinetron, seperti kita melihat satu adegan riwayat seseorang dari awal sampai akhir mereka. Wajadu ma'amilu hadiro. Semua amal mereka dihadirkan, semua amal mereka diperlihatkan, semua amal mereka ditampakkan. Dan manusia pada saat itu ingatannya nggak kayak ingatannya kita sekarang. Yang mereka lihat, yang mereka rekam, yang mereka pandang, semua masuk ke dalam otak mereka, tidak akan bisa mereka lupakan. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka sekalipun, atau masuk ke dalam surga sekalipun. Jadi kalau ada orang-orang pendosa dan dosanya belum diampuni sama Allah Ta'ala, sehingga mereka harus masuk ke dalam neraka dulu, tapi setelah itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala, setelah dicuci dari dosa-dosanya, itu semua penduduk surga tahu persis, oh, orang ini yang dulu dosa dengan dosa ini dan ini. Dia yang dulunya pernah melakukan kesalahan dan dicuci sama Allah Ta'ala di dalam neraka, sekarang bergabung bersama kita di dalam surga. Bergabung bersama kita di dalam surga, tapi di atas dahinya ada tulisan Al-Jahannamiyun, mantan penduduk Jahannam, mantan penduduk neraka. Utaqaur rahmanu minan nar, orang-orang yang dikeluarkan sama Allah Ta'ala dari dalam neraka, gabung sama penduduk surga. Tapi semua penduduk surga tahu kesalahan kita, tahu aib kita, tahu dosa kita yang belum kita tobati, tahu dengan setiap hal tersebut. Wajadu ma'amilu hadiro. Amal mereka semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, masih dikasih nafas sama Allah Ta'ala, masih dikasih kesempatan untuk berubah, Nabi Muhammad SAW memperjuangkan tentang taubat kita itu sampai titik darah penghabisan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika lagi main-main sama dua cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, saya dikasih perintah sama Allah Ta'ala untuk menghabarkan tentang dua nasib cucumu ini. Dua orang cucu kesayanganmu, saya dikasih perintah untuk memberitahukan kepadamu tentang nasib mereka. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, seperti apa keadaan mereka wahai Jibril? Yang satu akan mati diracun oleh istrinya sendiri, sedangkan yang satu akan mati dalam keadaan kepalanya terpisah dengan jasadnya. Satu dikubur di Mesir, satu dikubur di Irak. Satu dikubur di Mesir, satu dikubur di Irak. Apa yang dilakukan sama Nabi? Beliau cuma nunduk nangis, setelah itu mengatakan, raditu billahi robba. Saya ridho dengan setiap keputusannya Allah Ta'ala, saya ridho. Ndak tak nyang, ndak minta keringanan,
Ndak minta diringankan matinya dua cucu tercintanya. Padahal kalau misalkan beliau mengatakan, ya Allah, mbok ojo nemen-nemen, ya Allah, mbok jangan seperti itu, ya Allah, kurangi sedikit susahnya, kalaupun mati syahid jangan sampai seperti itu. Mosok kuburannya sampai loro, mosok kepalanya harus digiring dari Irak sampai ngelewati semua setiap kota-kota di Jazirah Arab sampai nyampe ke Mesir. Itu pun di hadapan rajanya. Waktu itu dikatakan dia main-mainkan lidahnya Sayyidina Husain pakai tongkatnya. Ini lisan yang dulunya pernah dikecup sama Nabi. Ini lisan yang dididik langsung sama Nabi. Ini manusia hasil sekolah di sekolahnya Rasulullah SAW, dimain-mainkan sama rajanya. Sampai ada seorang perempuan dari cucunya Nabi yang mengatakan, lepaskan tongkat burukmu dari lisan mulia ini. Tidak patut kamu melakukan hal yang semacam itu kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak dinyang sama Nabi. Nabi cuma mengatakan, raditu billahi rabba, saya ridho dengan setiap keputusannya Allah Ta'ala, saya ridho. Kenapa? Karena itu menyangkut pribadinya beliau, karena itu menyangkut anak cucunya sendiri, karena itu nyangkut anak-anaknya, tidak ada kaitannya sama siapapun. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah Ta'ala bikin keputusan tentang perihal umatmu. Allah Ta'ala akan mau nerima taubat umatmu ketika antara ajal mereka dengan taubatnya mereka itu jaraknya 1 tahun. Lek setahun jaraknya Allah Ta'ala mau nerima taubatnya. Tapi kalau kurang dari 1 tahun keburu mati mereka, Allah Ta'ala tidak mau nerima taubat mereka. Wahai Muhammad, katanya Nabi Muhammad, khafif ahla ummati ya Jibril, katakan kepada Allah Ta'ala untuk meringankan keadaan umatku wahai Jibril. Di antara mereka ada yang belum setahun, antara taubat sama matinya belum setahun, taubatnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau Allah Ta'ala tidak mau nerima taubat mereka, mereka mau ngadu sama siapa? Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan ngentaskan mereka dari neraka? Khafif ala ummati ya Jibril, ringankan wahai Jibril. Minta sama Allah Ta'ala untuk meringankan. Akhirnya dikatakan kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ya sudah, tidak 1 tahun wahai Jibril, katakan kepada Muhammad jatahnya 1 bulan. Dikasih jatah 1 bulan. Kalau antara taubatnya dengan matinya jaraknya 1 bulan, Allah Ta'ala akan nerima taubatnya. Tapi kalau kurang dari itu, Allah Ta'ala tidak mau terima taubatnya mereka. Saya dinyang sama Nabi Muhammad, khafif ala ummati ya Jibril, ringankan lagi wahai Jibril. Di antara umatku ada yang baru taubat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus nasib piye nantinya. Dinyang lagi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya sudah, tidak sebulan wahai Jibril, seminggu. Kalau antara taubatnya dengan matinya jaraknya seminggu, Allah Ta'ala nerima taubatnya, tidak diterima. Dinyang sama Nabi Muhammad, khafif ala ummati, ringankan lagi wahai Jibril, ringankan lagi wahai Jibril. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya sudah, tidak seminggu, sehari. Antara taubatnya dengan kematiannya jaraknya sehari, Allah Ta'ala nerima taubatnya, tidak diterima. Dinyang sama Nabi Muhammad, khafif ala ummati. Di antara umatku ada yang baru taubat 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gimana nasibnya mereka? Ada di antara mereka yang cuman taubat 5 menit, 10 menit, 15 menit. Gimana nasib mereka wahai Jibril? Diringankan lagi, sampai antara taubatnya dengan matinya tidak sampai 1 jam, tapi ila an yugharghir, sampai ruh nyampe di kerongkongan. Kalau ruhnya masih nyampe di telapak kaki, mereka taubat, diterima taubatnya. Ruhnya sampai ke dengkul, mereka taubat, diterima taubatnya. Ruhnya sampai ke pusar, mereka taubat, diterima taubatnya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah sampai ke kerongkongan, Allah Ta'ala tidak mau lagi nerima taubat hamba tersebut. Diperjuangkan sama Nabi sampai akhir. Perihal cucu-cucunya, anak-anaknya, keluarganya, dah dipikir kabeh sama Nabi Muhammad. Sing dipikir sama Nabi cuman umatnya. Selalu seperti itu. Sholat yang harusnya 50 rakaat dinyang sampai jadi 5.
Di 5 ini kok awake dhewe sik panggah ngenyang preyo nemen. Nggih. 5 sik ngenyang nemen. 5 ndak khusyuk nemen. 5 ndak bener nemen. 5 ndak mau ngerti tentangnya, itu sudah luar biasa ndak tahu dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan jangan khawatir wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu, tidak akan ada seorang pun di alam akhirat nanti yang akan terzolimi, yang akan salah sasaran, yang dosa dikasih dosanya, yang pahala dikasih pahalanya, yang jahat dikasih lihat kejahatannya, yang baik dikasih lihat kebaikannya. Tidak akan ada yang salah di dalam penilaian, tidak akan ada yang salah hitung, tidak akan ada yang salah di dalam amalku yang ini belum ketulis, amalku yang ini belum ketulis, tidak ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Seorang pun tidak akan ada yang dapat kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha adil, zat yang maha ngasih segalanya itu dengan ketika Allah taala ngasih pahala, dikasih pahala setinggi-tingginya, dan ketika ngasih adab juga diadab dengan sepedih-pedihnya. Gare awake dhewe terserah kita, nggih. Mau masuk di dalam golongan orang-orang baik atau orang-orang buruk, mau jadi orang-orang yang ngisi amal dengan amal baik atau amal buruk, mau jadi orang-orang ahli selamat atau jadi orang-orang yang ahli ndak selamat. Naudzubillahi min dzalik. Nggih. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya tentang kisah wis bar iki insyaallah kiamate nggih. Sing medeni insyaallah sudah, tapi Allah taala akan mengisahkan tentang kejadian di mana terjadinya Nabi Allah Adam di hadapan para malaikat untuk bersujud dan lain sebagainya.